yaitu ke indikator 2 ya. Nah, 2 pasangannya dengan 19 ya. Tadi kan berlanjut ya di 18 untuk tata kelolanya, sekarang untuk tata kelola untuk indikator 2 ini ada di indikator 19. Mirip-mirip saja ya. Jadi sebetulnya ini sangat make sense ya. Regulasinya juga harusnya cukup mudah untuk dipahami. Yang sulit mungkin nanti challenge-nya ada di pelaksanaannya ya Bapak Ibu ya. Karena memang ini perlu adanya kerjasama ya, koordinasi dengan seluruh instansi yang relevan ya, agar SPB-nya berjalan ya. Kadang-kadang yang jalan hanya Kominfo-nya saja misalnya ya, atau yang jalan hanya Pusdadinya saja, yang lain tidak merasa bahwa SPB ini adalah tugas bersama. Nah, ini yang seringkali muncul ya di lapangan seperti itu. Ini yang perlu disemangatin. Makanya perlu ada komite ya, perlu ada tim koordinasi, perlu ada ketuanya gitu ya. Perlu adanya tekanan ya dari pimpinan agar ini jalan ya, seperti itu gitu. Oke. Nah, ini indikator 2 ya, level 1-nya terkait dengan proses bisnis ya. Sudah ada belum ya kebijakannya ya, aturan mainnya untuk proses bisnis seperti apa. Nih, ini harus masuk nih ke dalam kebijakan SPB Bapak Ibu. Seperti itu gitu ya. Walaupun ada ya referensi di level nasional ya, let's say misalnya dari Permenpan RB ya terkait dengan standar proses bisnis untuk pemerintahan. Nggak cukup ya, itu harus dibumikan di tempat Bapak Ibu ya, disalin menjadi pasal-pasal yang menguatkan keberjalanannya di tempat Bapak Ibu masing-masing, seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh ya, acuannya Permen Pan RB nomor 19 tahun 2018 ya, tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintahan. Nah, kemudian kalau belum ada pengesahannya berarti ini masih draft ya, seperti itu. Dapat nilainya 1. Kemudian level 2 ya, telah ditetapkan dan mendukung standarisasi penyusunan proses bisnis. Nah, ini contoh saja ya, misalnya SE sudah mendukung standarisasi proses bisnis ya di Provinsi NTB nih, seperti itu. Kemudian ini contoh level berikutnya ya, ketika kebijakan sudah mendukung ya integrasi proses bisnis di tempat Bapak Ibu ya. Nah, ini kata kuncinya berarti adanya dukungan integrasi proses ya. Jadi tidak parsial nih Bapak Ibu membuat pemodelan prosesnya gitu ya. Tapi memang sudah ada ininya ya, hierarkinya ya, dan terlihat keterkaitan satu sama lain ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, makanya di dalam proses bisnis itu kan ada level 0, level 1, level 2 ya, level 3, level 4 sampai level 5 level ya kalau nggak salah. Nah, itu mencerminkan ini ya, mencerminkan tingkatan ya, dan bisa menunjukkan relasi satu sama lain ya. Jadi tidak parsial, hanya ada di salah satu OPD saja misalnya. Nah, ini belum terintegrasi. Nah, kalau sudah terintegrasi, ini biasanya sih di Ortala ya yang punya tugas tentang ini. Nah, ini mengintegrasikan semua proses bisnis ya. Kemudian juga nanti pada saat menyusun rencana induk SPBE dimasukkan juga ya, dikuatkan di dalam rencana induk SPBE sebagai arsitektur bisnis ya, sebagai satu dari 6 arsitektur wajib yang ada di dalam SPBE. Nah, ini adalah proses bisnis ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau 4? Nah, selain terintegrasi ya, di sisi internal juga memperlihatkan adanya hubungan ya dengan instansi-instansi di luar ya, baik itu vertikal maupun horizontal, seperti itu gitu ya. Nah, ini dicontohkan dari salah satu lembaga ya, contoh BPK misalnya, dia punya pemodelan proses bisnis ya, ini di level 0 ya. Dan ada kaitannya dengan lembaga-lembaga lain yang juga menjadi stakeholder-nya lembaga tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat kalau BPK itu ada hubungan dengan KAP ya, dengan masyarakat, dengan Bank Indonesia misalnya ya, dan lembaga-lembaga perwakilan dan Kementerian Keuangan juga dan segala macamnya ya. Masing-masing tentu akan berbeda ya sesuai dengan tugasnya masing-masing ya, dan koordinasinya seperti apa secara vertikal maupun secara horizontal ya, seperti itu. Ini level 4 ya, kalau sudah mendukung integrasi tapi tidak hanya di internal ya, tapi melibatkan juga lembaga di luar ya, seperti itu.
Nah, terakhir ini kalau sudah paling bagus ya ketika selain sudah terintegrasi internal dengan eksternal, kemudian juga proses evaluasinya berjalan ya. Jadi selalu kalau dalam konteks kebijakan Bapak Ibu perlu diingat bahwa 5 itu kalau Bapak Ibu sudah ada proses ini ya, siklusnya berjalan ya. Jadi sudah dievaluasi, sudah di follow up ya, ditindaklanjuti evaluasinya dan akan berujung kepada updates ya dari peraturan terkait gitu. Nah, ini yang tidak mudah ya, merevisi ini tidak mudah pastinya. Apalagi kalau sudah bentuknya peraturan yang tertinggi ya, misalnya kalau di Pemda kan ada Perda gitu ya. Seperti itu gitu. Itu kan lebih sulit lagi karena harus melibatkan anggota dewan yang terhormat kan gitu ya. Sementara kalau masih Pergub misalnya ya atau masih Perwal atau masih Perbub itu relatif kan lebih mudah untuk dikendalikan secara internal karena ini ya maksudnya itu di koordinasinya kan cukup di internal tempat Bapak Ibu ya, tidak harus ke ini ke dewan seperti itu. Oke, nah itu ya untuk kebijakan level tertingginya adalah adanya revisi ya, seperti itu. Baik, ya kemudian kita lihat lagi, nah bagaimana kita bisa mengukur ya pencapaian ya keberjalanan dari si kebijakan yang tadi kita sudah atur ya. Tadi kita bicara indikator 2, sekarang masuk ke indikator 19 ya, bagaimana sisi tata kelolanya. Kita lihat ya ini adalah kriterianya untuk tingkat 1 sampai tingkat 5 ya. Jangan lupa nanti di aplikasi ya yang akan kita pakai pertama kali ya untuk proses pengumpulan data dukung dan juga penjelasan ya. Ini Bapak Ibu nanti perlu hati-hati ya agar apa yang Bapak Ibu nanti sampaikan deskripsi di sana itu bisa mengarahkan ya memudahkan proses penilaian ya. Nah, kalau Bapak Ibu di situ memberikan penjelasan yang akurat gitu ya, kemudian sesuai dengan kenyataannya ya, ada data pendukungnya, itu mudah itu bagi evaluator ya untuk menentukan apakah memang betul nilainya pas di situ atau bisa jadi turun ya atau bisa jadi naik gitu ya. Walaupun kecenderungannya sih biasanya ini ya suka over ya kalau dalam menilai diri sendiri seperti itu gitu ya. Nah, ini satu kondisi yang kadang terjadi ya dan itu biasa ya dalam penilaian seperti itu. Tentu evaluator eksternal akan berusaha ya seobjektif mungkin pastinya gitu ya dengan landasan profesional, dengan pemahaman kontekstual terhadap kriteria-kriteria yang diberlakukan ya mudah-mudahan cukup valid ya seperti itu gitu. Nah, ini contoh ya untuk indikator 19 ya, langkah penyusunan bisnis proses seperti apa. Ini modelingnya ya di keterkaitan antar proses di antar komponen organisasi di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Seperti ini. Ini contoh ya, SOP itu level 4 ya, di sini kita bisa lihat. Nah, level 1 kalau ada dokumen yang sifatnya sementara ya, ad hoc, draft ya, atau kalaupun belum ada juga dikasih nilai 1 juga ya sebagai ini ya sebagai penghiburan seperti itu. Belum ada standarisasi ya, kemudian kalau level 2 itu kalau sudah mulai distandarkan ya. Tapi, nah ini dia ya, seperti juga di indikator 18 sebelumnya ya, kalau ruang lingkupnya masih parsial, maka nilainya ya terkunci di 2 gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil ya menstandarkan proses bisnis untuk semua unit kerja di tempat Bapak Ibu, Satker ya, OPD OPD terkait, maka sudah bisa meningkat ke 3 nih berikutnya ya, seperti itu gitu. Nah, ini contoh ya untuk level 3 kalau sudah mengcover ya seluruh unit kerja perangkat daerah di tempat Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Tidak mudah pastinya ya karena yang namanya kerjasama koordinasi ini ya memang itu ya challenge paling beratnya di situ sih sebetulnya ya kalau kita bicara tata kelola dan pengelolaan ya organisasi adalah koordinasi ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan level 4 ya? Nah, kalau level 4 ini kalau proses bisnisnya itu sudah terintegrasi tadi ya. Kalau tadi kan level 3 ini bicara
sudah distandarkan gitu ya, sudah diterapkan di seluruh unit kerja, tapi ya boleh dibilang masih manual, bisa jadi ya seperti itu, tapi sudah mengikuti prosesnya gitu ya, sudah sesuai dengan prosesnya. Nah, nanti tanda buktinya kan apa? Nah, ini berarti Bapak Ibu harus submit ya, ininya apa, proses bisnis masing-masing ya, bisa memperlihatkan kelengkapannya seperti apa gitu ya, udah bisa 3 tuh, seperti itu. Nah, kalau mau 4, Bapak Ibu harus bisa nunjukkan ya bahwa proses bisnis tersebut sudah diadaptasi oleh aplikasi ya, oleh sistem elektronik yang ada di tempat Bapak Ibu. Nah, ini yang nggak mudah gitu ya, karena untuk merapikan proses bisnis aja juga challenging gitu ya, apalagi kalau kita elektronikan gitu ya, dan prosesnya itu sudah betul-betul tersistem, terdigitalisasi gitu ya di dalam aplikasi. Nah, ini sulit ya, cukup sulit memang masuk ke level 4 ini ya, terutama coverage-nya ya, untuk bisa memastikan bahwa ini memang sudah yang sudah tadi terintegrasi ya, ini betul-betul juga bisa diserap ya oleh aplikasi ya, sehingga prosesnya tuh sudah proses berbasis TIK ya, seperti itu. Nah, terakhir ya, kalau sudah ada proses perbaikan ya. Nah, perbaikan berarti ada monifnya ya, ada proses penilaian, pemantauan ya, kemudian kekurangan-kekurangan yang ada itu sudah di-follow up, kemudian di-feedback lagi ya, masuk lagi ke siklus berikutnya sehingga ada bukti bahwa perbaikan sudah dilakukan ya. Apa bentuknya? Ya, perubahan dokumennya gitu ya, penyesuaian ya. Tadinya ya SOP A gitu ya, sudah disahkan di tahun sebelumnya, sekarang ada perubahan penyesuaian ya berdasarkan hasil evaluasi. Nah, buktikan bahwa itu sudah disahkan lagi seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang yang suka jadi blunder juga kalau ada dokumen-dokumen yang sifatnya siklus ya, misalnya rencana induk ya, rencana induk kan punya masa ini ya berlakunya gitu ya. Kadang-kadang kan suka telat gitu ya. Ya macam-macam alasannya ya. Nanti kita akan bahas ya di sisi perencanaan ya. Ketika ada dokumen-dokumen yang dia punya masa berlaku nih, kadang-kadang nggak sempet nih kita ya merilis apa yang barunya gitu ya, atau merilis revisinya sehingga keburu tidak berlaku lagi, nilainya jadi turun gitu ya. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu ya dalam konteks maturity, dalam konteks tingkat kematangan, tidak harus naik terus ya, bisa jadi malah turun ya kalau kita tidak berhasil mempertahankan siklusnya dengan baik ya. Mempertahankan aja lumayan berat ya, meningkatkan lebih challenge-nya lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Baik, itu 19 ya kurang lebih. Nah,